Di suatu sore yang teduh, kala burung-burung kembali ke sarangnya dan matahari condong ke ufuk barat, terdengarlah lantunan azan dari menara masjid utama kota Baghdad. Suaranya merdu, menggema ke pelosok-pelosok gang sempit dan lapangan pasar. Namun di antara orang-orang yang bersiap mengambil air wudhu, tampaklah sosok yang berjalan pelan, dengan tangan bersedekap ke belakang, dan sorban putih menggantung miring di kepalanya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Langkahnya ringan tapi pikirannya berat. Beberapa hari terakhir ia merenung dalam diam. Tentang Tuhan, tentang kejujuran manusia, tentang betapa banyak orang salat namun masih gemar menipu, berbohong, dan berbuat curang. Maka sore itu, saat orang-orang tengah bersiap salat maghrib, Abu Nawas berdiri di pelataran masjid, menghadap kerumunan jemaah, dan berseru lantang. Wahai para hamba Tuhan, dengarkan aku. Hari ini, aku akan menipu Tuhan. Masjid seketika senyap. Seorang tukang siwak menjatuhkan dagangannya. Seorang bocah kecil menggigit jari ayahnya. Seorang imam yang baru keluar dari tempat wudhu hampir terpeleset saking terkejutnya. Apa maksudmu Abu Nawas? Teriak seseorang dari belakang. Kau gila ya? Sahut yang lain. Istighfarlah. Jangan main-main dengan nama Tuhan, bentak seorang lelaki berjenggot lebat. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tenang, tenanglah. Bukankah kalian semua selalu merasa Tuhan bisa ditipu? Dengan amal yang separuh hati, niat yang bercabang, dan zikir yang sekadar di bibir? Hari ini aku hanya ingin menunjukkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Warga mulai berkumpul. Dari dalam masjid, dari gang belakang, dari warung sirup delima, semua ingin tahu. Apa pula akal-akalan Abu Nawas kali ini? Kerumunan makin ramai, pelataran masjid berubah jadi semacam pasar penasaran. Anak-anak duduk bersila. Para lelaki berjubah berdiri dengan tangan terlipat. Para ibu menyimak dari balik tirai serambi. Semua ingin tahu, apa maksud Abu Nawas hendak menipu Tuhan? Abu Nawas melangkah perlahan ke mimbar kecil di pinggir masjid tempat biasanya khatib berlatih sebelum hari Jumat. Ia mengeluarkan selembar kertas dari balik jubahnya. Kertas itu kuning, bertulis tangan dengan tinta hitam yang masih segar. Ini, kata Abu Nawas sambil mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, adalah surat untuk Tuhan. Orang-orang melongo. Aku tulis dengan sepenuh hati, meski isinya dusta belaka. Riuh! Terdengar bisik-bisik, cemoohan, bahkan ada yang sudah siap melemparkan sendal kayu. Namun Abu Nawas hanya mengangkat telapak tangannya. Bersabarlah. Surat ini bukan surat biasa. Isinya seperti kebanyakan doa, kita penuh kata manis yang tak benar-benar kita niatkan. Lalu ia mulai membacakan isi surat itu. Ya Tuhan yang maha mengetahui, aku mengaku bahwa aku selalu jujur, tak pernah berdusta. Aku mengaku bahwa hatiku bersih dari dengki dan iri. Aku mengaku bahwa salatku tak pernah aku lewatkan, dan puasaku tak pernah aku tipu. Aku mengaku bahwa sedekahku ikhlas, tak sekalipun aku pamerkan. Maka dengan semua itu, terimalah aku sebagai hamba pilihanmu. Abu Nawas berhenti. Matanya menyapu wajah-wajah yang kini tertunduk perlahan. Bagaimana? Bukankah indah isinya, tapi bohong semua? Beberapa orang tersenyum kecut. Seorang pemuda menutup wajahnya. Seorang lelaki tua mengangguk kecil. Kita sering memohon dengan kata-kata baik, tapi lupa memeriksa kejujuran niat. Kita bilang ikhlas, tapi berharap dilihat orang. Kita bilang tawakal, tapi tak berhenti mengeluh. Abu Nawas menurunkan surat itu. Hari ini aku mengaku, aku menulis surat bohong untuk Tuhan, agar kalian jujur kepada diri kalian sendiri. Orang-orang terdiam, bahkan yang tadinya hendak melempar sendal, kini malah duduk tertunduk dalam diam. Namun kisah belum selesai. Tiba-tiba dari dalam masjid muncullah Ustaz Mahmud, imam besar kota Baghdad, dengan wajah merah padam. Wahai Abu Nawas, kau pikir Tuhan bisa dipermainkan dengan kata-kata seperti itu? Tunggu, aku akan panggil penjaga kota. Ini bisa jadi penghinaan terhadap agama. Suasana pelataran masjid mendadak tegang. Ustaz Mahmud, yang dikenal lurus dan tegas, langsung menyuruh dua muridnya bergegas ke balai kota. Dalam waktu kurang dari setengah jam, datanglah pengawal berkuda yang dikirim oleh wali kota Baghdad sendiri.
"Mana Abu Nawas?" tanya pengawal itu sambil turun dari kuda. Abu Nawas menjawab santai, "Aku tidak lari, wahai tuan. Hanya orang bersalah yang sembunyi di balik tiang." "Atas perintah wali kota, kau diminta menghadap. Hari ini juga," ujar sang pengawal. Orang-orang berkerumun, sebagian tampak cemas, sebagian lagi justru penasaran. Apa jadinya jika orang seperti Abu Nawas berdebat dengan wali kota? Abu Nawas mengangguk. Lalu dengan langkah ringan dan senyum tipis, ia naik ke punggung kuda pengawal. Sepanjang jalan ke balai kota, ia bersenandung kecil. Orang yang jujur mengaku berdusta, orang yang dusta mengaku mulia. Dunia ini lucu, tapi Tuhan tak bisa diajak bercanda. Di ruang wali kota Baghdad, seorang lelaki tua berjubah emas dan berjanggut putih, duduk di kursi megah berukir. Di sampingnya berdiri qadhi, hakim agama, di belakangnya para pembesar kota. "Abu Nawas," ucapnya dengan suara berat, "kami dengar kau membuat kekacauan. Kau berdiri di depan masjid dan mengaku ingin menipu Tuhan. Apakah itu benar?" Abu Nawas menjawab tenang, "Benar, tuanku." "Kau tidak menyangkal?" "Untuk apa menyangkal sesuatu yang disaksikan ratusan orang? Tapi izinkan hamba menjelaskan." Wali kota melirik qadhi, lalu memberi isyarat, "Silakan, tapi ingat, lidahmu tak akan menyelamatkanmu bila niatmu menghina agama." Abu Nawas pun melangkah ke tengah ruangan. Ia berhenti tepat di bawah lampu gantung emas, lalu berkata dengan suara lantang, "Tuanku, hamba tidak sedang menipu Tuhan. Hamba sedang menipu diri sendiri seperti banyak orang yang rajin berdoa, namun hatinya tak hadir. Seperti mereka yang mencuci wajah, tapi melupakan hatinya yang keruh." Wali kota mengangkat alis. Qadhi mulai mencatat sesuatu di papirus. "Aku buat surat yang penuh kebohongan, agar manusia sadar betapa sering mereka berdusta kepada Tuhan bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan." Suasana hening. Bahkan dayang pembawa teh tak berani melangkah. Akhirnya wali kota berkata, "Lalu, apa maksudmu mengatakan, aku akan menipu Tuhan di depan masjid?" Abu Nawas menatap lurus. "Agar manusia malu, karena mereka menipu Tuhan di dalamnya." Suasana balai kota masih tegang, meski Abu Nawas telah menyampaikan maksudnya dengan kata-kata bijak. Namun, tidak semua yang hadir bisa menerima begitu saja. Dari barisan kanan, seorang alim ulama yang bernama Syekh Barzanji, yang dikenal keras dalam perkara bid'ah, berdiri dan mengangkat suaranya. "Apa yang kau lakukan, wahai Abu Nawas, adalah mencampur aduk antara senda gurau dan agama. Menulis surat palsu kepada Tuhan lalu membacakannya di depan masjid itu bisa menyesatkan umat." Wali kota menoleh ke Syekh itu dan berkata, "Lalu apa saranmu, wahai Syekh?" "Hukuman, paling tidak cambuk, supaya jadi pelajaran bagi yang lain agar tidak membawa perkara langit ke dalam kelakar dunia." Abu Nawas masih berdiri di tempatnya. Ia tidak membantah. Malah senyum kecil mengembang di wajahnya. "Wahai Syekh, bolehkah aku menjawab? Katakan jika engkau masih waras." Abu Nawas menghela napas, lalu berkata, "Wahai tuan-tuan sekalian, bukankah setiap hari di negeri ini orang-orang berdusta dalam doa mereka? Mereka memohon perlindungan dari api neraka, tapi tetap menyalakan api permusuhan sesama. Mereka mengaku rindu surga, tapi lebih rindu emas dan jabatan. Lalu jika aku membuat satu surat dusta dan membacakannya di depan umum untuk membuka mata mereka, mengapa aku dihukum? Bukankah aku hanya membeberkan kenyataan yang sering kalian abaikan?" Wali kota terdiam. Bahkan Syekh Barzanji pun mendelik tak berkata. Tapi di antara mereka yang hadir, seorang penasihat tua tertawa kecil. "Haha, Abu Nawas, aku tahu kau tak sedang menipu Tuhan. Kau hanya sedang menipu akal kami agar berpikir ulang." "Itu memang maksud hamba," jawab Abu Nawas sambil membungkuk. "Dan maaf jika lelucon hamba membuat tuanku sempat marah." Tiba-tiba wali kota tertawa lebar. "Kau ini sungguh membuat hati bergetar antara marah dan takjub. Tapi baiklah, aku tidak akan mencambukmu. Tapi sebagai hukuman, kau harus membuat khutbah Jumat pekan depan. Judulnya, Bagaimana Cara Menipu Tuhan yang Justru Membuka Aib Kita Sendiri." Balai kota pecah oleh tawa. Abu Nawas pun menunduk hormat. "Dengan senang hati, tuanku. Tapi khutbahnya jangan disangka ringan.
Bisa-bisa setelahnya orang-orang takut untuk sholat pura-pura. Hari Jumat pun tiba. Sejak matahari baru setinggi tombak, halaman Masjid Jami' Baghdad sudah dipenuhi jemaah. Bukan karena hari itu hari besar, melainkan karena kabar telah tersebar. Abu Nawas akan berkhutbah. Khutbah dari orang yang katanya menipu Tuhan, bisik seorang saudagar. Jangan-jangan masjid roboh nanti. Sahut kawannya dengan setengah cemas, setengah geli. Imam tetap berdiri di samping mimbar, tapi hari itu ia memberikan tempatnya kepada Abu Nawas atas perintah langsung wali kota. Orang-orang menunggu, sebagian dengan gelisah, sebagian dengan senyum sinis. Akhirnya, Abu Nawas naik ke mimbar. Ia tidak membawa kitab besar, tak pula memakai jubah khusus, hanya sorban putih biasa dan tongkat kayu tua. Tapi pandangannya tajam, bicaranya lembut. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah, khutbah hari ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membongkar. Bukan membongkar aib orang lain, melainkan aib yang kita tutupi dari Tuhan, dan justru kita pamerkan kepada sesama. Ia diam sejenak. Masjid sunyi, hanya suara burung merpati yang sesekali melintas di langit Baghdad. Pernahkah kalian berdoa agar dilapangkan rezeki, lalu keesokan harinya kalian menipu dalam timbangan? Pernahkah kalian berdoa agar dijauhkan dari neraka, tapi lisan kalian mencaci, tangan kalian mengambil yang bukan hak, dan hati kalian dengki pada saudara? Beberapa wajah mulai tertunduk. Lalu kalian bilang, Sian, Tanima, pengamoin. Benar. Tapi siapa kalian hingga terus membawa ampunannya sebagai alasan untuk mengulangi keburukan kalian? Itulah yang kusebut menipu Tuhan. Orang-orang mulai resah. Seorang pedagang tua mengusap matanya. Seorang pemuda gemetar menatap sajadah. Abu Nawas melanjutkan, dulu aku menulis surat palsu untuk Tuhan, agar kalian sadar bahwa yang selama ini kalian kirim kepadanya pun seringkali tidak jujur. Hari ini aku tak membawa surat, tapi aku bawa kalian pada cermin. Ia menutup khutbahnya dengan ayat yang dibacanya perlahan, penuh penghayatan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Surat An-Nisa 142. Khutbah selesai, tapi tidak ada yang langsung berdiri. Bahkan setelah iqamah dikumandangkan, sebagian masih terdiam. Hari itu, banyak orang menangis dalam sujud. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena malu. Hari-hari setelah khutbah itu terasa ganjil di Baghdad. Warung kopi jadi lebih sepi dari biasanya, bukan karena tak ada pembeli, tapi karena para pelanggan jadi lebih banyak merenung ketimbang bergosip. Pasar pun sedikit berubah. Timbang-menimbang jadi lebih jujur, dan suara adu mulut menurun drastis. Bahkan Syekh Barzanji yang biasanya paling getol menyalahkan orang, kini rajin menunduk setiap kali lewat masjid. Semua karena khutbah Abu Nawas yang mengguncang, tentang menipu Tuhan, tentang kepura-puraan, tentang cermin di dalam diri. Namun, justru setelah khutbah itu, Abu Nawas menghilang. 3 hari, 5 hari, seminggu. Tak ada kabar. Rumahnya kosong, tikar tidurnya digulung, sendalnya raib. Banyak yang menyangka ia pergi menunaikan uzlah ke padang pasir. Ada pula yang bilang ia lari karena takut dihukum. Namun pada hari ke-10, terdengar berita aneh. Abu Nawas terlihat duduk di pelataran masjid tengah malam, sendirian, tertawa pelan sambil menatap langit. Beberapa orang yang mengintip dari kejauhan melihatnya menggelar sajadah, lalu bersujud dalam-dalam. Tapi anehnya, sebelum berdiri ia berseru ke langit, Tuhanku, kali ini aku benar-benar tidak sedang menipu. Tapi kalau engkau masih ingin menghukumku, tolong jangan di depan banyak orang. Aku malu. Malam itu hujan turun pelan, angin menggoyang daun kurma, dan Abu Nawas masih tersungkur, menangis sambil tertawa. Keesokan harinya, ia kembali ke kota. Orang-orang menyambutnya dengan diam bukan karena benci, melainkan karena segan. Tak ada yang berani menyindir, tak ada yang berani mencela. Bahkan wali kota mengundangnya kembali ke balai kota. Tapi saat diminta memberi nasihat lagi, Abu Nawas hanya berkata, sudah cukup aku bersandiwara. Kini giliran kalian yang jujur, atau terus main lakon pura-pura di hadapan Tuhan. Hari itu langit Baghdad bersih tanpa awan. Angin berembus lembut seperti tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda.
Abu Nawas duduk di sebuah bangku kayu tua di bawah pohon kurma dekat masjid tempat favoritnya sejak dulu. Ia tak lagi dikerumuni orang, tapi juga tak diacuhkan. Ia menjadi seperti sungai yang tenang, tampak sederhana, namun menyimpan dalamnya ribuan makna. Dari kejauhan tampak beberapa anak kecil mendekat. "Paman Abu Nawas," kata seorang bocah, "benarkah Tuhan bisa ditipu?" Abu Nawas tersenyum, matanya memicik karena sinar mentari. "Tidak, wahai anak-anak, Tuhan tidak bisa ditipu. Tapi manusia sering menipu diri sendiri, lalu menyangka Tuhan tak tahu." Anak-anak itu mengangguk, meski tak sepenuhnya paham. Tapi mereka tertawa saat Abu Nawas menjewer hidung salah satu dari mereka sambil berkata, "Kalau kalian bohong sama orang tua kalian, lalu berdoa agar panjang umur, kira-kira Tuhan mau dengar doanya?" "Tidak," jawab mereka bersamaan, terkikik geli. "Itulah dia," kata Abu Nawas. "Menipu Tuhan itu bukan perkara mengarang cerita, tapi berpura-pura taat, padahal hati sedang menari-nari di pasar." Di sore yang sama, wali kota Baghdad lewat sambil menaiki kudanya. Ia menghampiri Abu Nawas, turun, lalu duduk di sampingnya tanpa pengawal, tanpa pengumuman. "Abu Nawas," katanya pelan, "sejak khutbahmu itu, banyak orang berubah. Tapi banyak juga yang tersinggung. Kau tak takut mereka akan membalas dendam?" Abu Nawas menjawab sambil memandang langit. "Kalau yang tersinggung itu sadar bahwa yang kusebut adalah dirinya, berarti khutbahku sampai. Tapi kalau mereka mengira aku sedang bicara tentang orang lain, ya, berarti masih banyak bab yang belum mereka pahami." "Kau benar-benar aneh," kata wali kota sambil terkekeh. "Dan Tuhan menciptakan orang seperti hamba supaya yang lain tidak terlalu sombong dengan warasnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Matahari mulai tenggelam. Adzan pun berkumandang. Abu Nawas berdiri, merentangkan tangan ke langit, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, hamba tahu Engkau Maha Mengetahui. Maka kali ini, hamba tidak membawa pujian-pujian palsu, tidak membawa doa yang panjang-panjang. Hamba hanya membawa rasa malu dan satu permohonan kecil. Terimalah tawaku yang jujur, meski kadang hidup ini seperti sandiwara." Ia tertawa kecil. Tawa yang tidak mengejek, tidak pula menyindir. Tapi tawa dari seorang hamba yang tahu, Tuhan tak bisa ditipu, dan tak perlu ditakuti bila hati kita jujur.